Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, hari ini saya akan menyampaikan mengenai komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya langsung share screen aja ya. Kelihatan Bapak Ibu? Ya. Komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, hari ini kita akan mempelajari tentang komponen yang ada di dalamnya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, komponen apa yang ada di dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan? Ayo, apa? Kira-kira yang komponen yang harus ada di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan? Identitas sekolah. Bukan baca. Apalagi? Halo. Profil. Ini sinyalnya putus ya. Profil pelajar Pancasila. Nah, jadi komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan itu ada yang pertama, namanya adalah karakteristik satuan pendidikan. Nah, apa itu karakteristik satuan pendidikan? Yaitu dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Nah, selanjutnya komponen yang kedua yaitu ada visi, misi, dan tujuan. Nah, visi itu apa? Visi itu menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Kemudian, nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, misi. Misi itu menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Tujuan menggambarkan patok-patok atau milestone penting dan selaras dengan misi. Strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya dan kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selain itu, dua komponen ini menjadi komponen utama yang ditinjau setiap 4-5 tahun. Nah, sampai sini apakah bisa dimengerti? Mengerti. Lanjut. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya. Komponen yang ketiga yaitu pengorganisasian pembelajaran. Apa itu pengorganisasian pembelajaran? Yaitu cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar. Cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian CP dan profil pelajar Pancasila. Misalkan mingguan, sistem blok, atau cara pengorganisasian lainnya. Intrakurikuler, berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada seperti misalnya mulok. Kalau kita di Banjarbaru ini kan ada bahasa Banjar ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Ekstrakurikuler yaitu gambaran ekskul dalam bentuk matriks atau tabel. Nah, selanjutnya komponen yang keempat ada rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah. Menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran, berisi alur pembelajaran atau unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Program prioritas satuan pendidikan. Nah, kalau komponen yang dua pertama tadi itu ditinjau setiap 4-5 tahun, untuk dua komponen yang ini ditinjau setiap tahunnya. Ya, kita lanjut lagi ya. Komponen yang kelima yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional.
kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Dan komponen yang terakhir yaitu adalah lampiran. Lampiran ini berisi contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, misalnya menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan pembelajaran atau per tema. Contoh penguatan profil pelajar Pancasila, penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut. Misal deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Tidak perlu sampai rincian pembelajarannya. Kemudian referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Nah, jadi itu tadi adalah komponen-komponen dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Atau sudah dimengerti? Sudah dimengerti, Bu. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Nah, kalau sudah dimengerti, saya akhiri penyampaian materi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, kita baca doa lagi. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.